Rizky Ramadan. Saya. Fatia Rahmi. Saya Bu. Lutfia. Saya. Lutfi Mangsa. Hadir Bu. Suci Ramadania. Hadir Ibu. Baik, semuanya hadir ya pada hari ini. Nah, sebelumnya kita biar semangat nih melakukan ice breathing dulu ya. Tetap semangat ya. Ya, Oke Bu. Berdiri semuanya. Ikutin Ibu ya. Ya, Bu. Tepuk semangat. 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 Lagi boleh? Boleh. 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Nah, ini ya semuanya. Ini. Nah, di sini kita akan nyanyikan lagu wajib nasional. Ikutin ya. NKRI. Nah, yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi selama perjuangan kemerdekaan. Nah, di sini Ibu akan memberikan video pembelajaran tentang Hari Kemerdekaan, sejarah Hari Kemerdekaan. Amati dengan baik-baik ya. Ya, Bu. Oke, Bu. Simak videonya. NKRI ditandai dengan proklamasi kemerdekaan yang naskahnya dibacakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, sebuah bom atom meledak di kota Hiroshima. Selang 3 hari kemudian, tanggal 9 Agustus tahun 1945, bom atom kedua kembali dijatuhkan di kota Nagasaki yang membuat negara Jepang menyerah kepada Amerika Serikat yang sekaligus menjadi penanda berakhirnya Perang Dunia II.
Menyerahnya Jepang kepada Sekutu membuat terjadinya kekosongan kekuasaan di Indonesia. Terjadilah silang pendapat yang tajam antara golongan tua dan golongan muda. Peristiwa Rengas Dengklok jadi penting karena berpengaruh pada proklamasi kemerdekaan Indonesia. Rengas Dengklok adalah nama suatu kota di Jawa Barat tempat Soekarno dan Muhammad Hatta diculik. Tujuannya adalah agar Soekarno dan Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang dan segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Setelah semua perbedaan pendapat yang terjadi antara golongan muda dan golongan tua, kerjasama dan kesepakatan pun bisa terjalin. Perumusan naskah proklamasi dilakukan di Rumah Laksamana Tadasi Tanda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Menteng, Jakarta. Naskah proklamasi disusun oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, serta Ahmad Subarjo. Konsep proklamasi pada mulanya dibuat dalam selembar kertas, kemudian disalin menggunakan mesin ketik. Ketika naskah proklamasi oleh Said Tinulik dan ditandatangani Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Detik-detik proklamasi, hasil rapat disepakati bahwa proklamasi akan dibacakan di halaman Rumah Soekarno di Jalan Kebangsaan Timur nomor 56 Jakarta pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 tepat pukul 10 WIB. Komandan Latif Muganila dan Arifin Abdurrahman berjaga-jaga dan menyiapkan pasukan. Barisan pokok yang dipimpin disuruh menyiapkan tiang bendera. Bendera yang digunakan pada upacara tersebut adalah bendera merah putih yang dijahit sendiri oleh istri Soekarno, yaitu Ibu Fatmawati. Bendera tersebut dikenal dengan nama bendera pusaka. Tepat pukul 10 WIB, Soekarno didampingi Muhammad Hatta membacakan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Upacara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih oleh Latif Indra dan seluruh dengan diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan Warga Rudolf Supratman. Arti penting proklamasi antara lain merupakan puncak perjuangan bangsa Indonesia mengusir penjajah, terbebasnya dari belenggu penjajah. Berikut beberapa sikap dalam upaya Indonesia untuk mempertahankan NKRI. Cinta tanah air, artinya berbakti kepada negara dan bersedia berkorban membela negara. Contoh, menggunakan produk dalam negeri. Melestarikan budaya Indonesia. Dengan melestarikan budaya kita sendiri, maka budaya itu akan bertahan dan tetap menjadi identitas suku. Budaya juga bisa menjadi warisan leluhur untuk belajar dan memahami berbagai mata hidup. Menerapkan sikap toleransi pada sesama, memiliki sikap toleransi dan menghargai sesama seperti teman, tetangga, hingga keluarga akan menumbuhkan persatuan. Rela berkorban berarti bersedia memberikan segala sesuatu yang dimiliki untuk kepentingan bangsa dan negara. Mengetahui sejarah dan perjuangan leluhur, dengan mengakui sejarah Indonesia dan perjuangan leluhur, maka ini akan membuat kita lebih menghargai keutuhan NKRI. Untuk mengetahui kemampuan kamu akan materi ini, ayo kerjakan. Nah, setelah melihat video tersebut, tadi sudah dijelaskan kan bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaan yang dibacakan oleh siapa? Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo. Di mana? Di Jakarta pada pukul 10. Tepatnya 10.00 waktu Indonesia bagian barat. Nah, namun kemerdekaan Indonesia ini belum diterima begitu saja dengan Belanda. Jadi akibatnya tuh terjadi peperangan lagi hingga tahun 1949. Nah, dalam perjuangan ini melibatkan tokoh-tokoh pahlawan nasional yaitu seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Kartini, dan lainnya. Tadi yang mengetik naskah proklamasi siapa? Ada yang tahu? Siapa? Sayuti. Nama lengkapnya? Sayuti Mari. Ya, betul. Yang menjahit menjadi dua kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya. Ya, Bu. Ini kan di lembar kerja
kerjanya ada tuliskan peristiwa-peristiwa dalam sejarah kemerdekaan Indonesia dan urutkan peristiwa-peristiwa tersebut. Nanti akan dipresentasikan ke depan ya. Ya Bu. Tidak apa ini. Sudah selesai Bu, kelompok 2. Oke, tunggu sebentar ya, kelompok 1 lagi belum. Udah siap semuanya? Untuk kelompok 1 bisa maju ke depan, dibacakan hasil dari diskusinya. Kami dari kelompok 1, saya Lutfi Sayarani dan Lutfia. akan mempresentasikan tugas kami. Yang pertama ada tanggal 17 Agustus 1945, proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Ya, betul. Yang kedua 17 sampai 19 Desember pertempuran di Yogyakarta antara pasukan Indonesia dan Belanda. Yang ketiga 17 Agustus 1950 Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda. Terima kasih kepada kelompok 1. Kalian dulu boleh kembali duduk. Selanjutnya kelompok 2. Oke Bu. Oke Bu. Baik, teman-teman, di sini kami dari kelompok 2. Saya Suci. Dan saya Rizky. Saya Fatia Fitri. Dari hasil diskusi kami, jawaban kami yaitu peristiwanya ada 3. Yang pertama, Ada 17 Agustus, 27 Desember 1949 yaitu penandatanganan perjanjian Riau. Oh iya. itu yang ketiga ada 17 Agustus, Indonesia resmi merdeka dari penjajahan Belanda. Sekian dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada semua kelompok yang sudah menjelaskan hasil-hasil dari soal-soal tadi. Nah, selanjutnya di sini Ibu ingin melihat kemampuan setiap individu kalian. Di sini Ibu ada buat beberapa timeline. Di sini yang pertama ada perumusan naskah dilakukan di mana, siapa yang menjahit bendera merah putih, cara mempertahankan NKRI tadi kan ada 4 ya. Iya Bu. Itu apa saja dan tokoh-tokoh pahlawannya siapa aja. Nah sekarang satu persatu ya, siapa duluan yang Saya Bu. Saya. Lutfi. Ya, sudah Bu. Terima kasih Bu. Selanjutnya Ada Bu. Terima kasih Suci. Selanjutnya siapa? Bu. Pak Rizky mau menjawab yang mana? Terima kasih Rizky. Selanjutnya siapa lagi? Saya Bu.
Udah. Terakhir, Tia. Tia mau maju. Macet bu. Nah, terima kasih semuanya. Pandai sekali semuanya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nah, dari pembelajaran hari ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan apa yang pelajaran yang kalian dapati hari ini? Bagaimana cara mempertahankan NKRI atau yang lainnya? Siapa yang mau menjawab? Tidak ada. Jadi sejarah ini mengandung nilai-nilai patriotisme, perjuangan, persatuan, dan semangat kebangsaan yang penting untuk kita junjung dalam mempertahankan NKRI. Kita bisa melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Tadi contohnya seperti kita bisa memakai produk lokal Indonesia, terus melakukan sikap toleransi sesama manusia dan cinta tanah air. Mungkin ini saja pembelajaran kita hari ini.